warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwa fiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Qabisah ketika waktu itu dia datang kepada Nabi di malam hari, "Ya Qabisah, ma jaa bika?" Wahai Qabisah, ada apa gerangan? Ada apa denganmu? Maka Qabisah mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad balagha sinni wa raqqa 'azami wa ataituka litu'allimani mimma 'allamaka Allah." Jadi Qabisah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini badanku sudah melemah, usiaku sudah lanjut. Aku datang kepadamu agar engkau ajarkan padaku ilmu yang Allah ajarkan padamu." Jadi Qabisah dengan segala keterbatasan yang ia miliki, beliau tetap hadir di majelis ilmu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang keutamaan orang-orang yang meluangkan waktunya di majelis-majelis ilmu. Kita paham bapak dan ibu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja 12 jam, bahkan lebih dari itu. Banyak kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di tempat kerja. Namun demikian masih meluangkan waktu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Maka orang-orang yang demikian Nabi katakan, "Ma mararta bi syajarin wala hajarin wala madarin illa astaghfarallah lak." Tidaklah engkau melewati seluruh pepohonan, dari jalan, dari rumah ke tempat ta'lim sampai pulang lagi. Tidaklah engkau melewati seluruh pepohonan, seluruh bebatuan dan seluruh perumahan, terkecuali semua itu beristighfar kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara keutamaan duduk di majelis ilmu. Walaupun itu di sisa waktu kita, di sisa tenaga kita, luangkanlah waktu. Ya, kita sudah punya 24 jam kali 7. Masa kita tidak luangkan waktu 1 hari saja dalam sepekan untuk duduk di majelis ilmu? Apakah sebegitu cintanya kita terhadap dunia ini? Maka luangkan waktu, ajak orang-orang untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Di antara keutamaannya adalah ghufranudz dzunub, pengampunan dosa. Bapak datang sampai di masjid 2 jam, 3 jam di sini, 4 jam di sini. Senantiasa malaikat mengatakan, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Ya Allah, rahmatilah dia. Masya Allah. Ini keutamaannya. Jadi luangkan waktu kita mempelajari ilmu agama. Luangkan waktu kita untuk mempelajari satu ayat, satu hadis sebagai bekal kita untuk beramal saleh. Ya. Jadi ajak orang-orang, teman-teman kita untuk duduk di majelis ilmu, dan jadilah kita sebagai pembuka-pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya, mafatih lil khair, pembuka-pembuka kebaikan bagi orang lain. Baik. Kita masuk kepada materi fikih dalam kitab Al-Wajiz. Sampai di mana kita kemarin? Ada yang ingat tak? Hah? Tentang apa? Anda mau nanya dulu nih. Ini belum pertanyaan materinya. Sampai di mana? Tentang apa? Sunanus shalah, sunnah-sunnah apa Pak? Sampai duduk di antara
Sujud. Baik. Kita masuk kepada as-sunan al-fi'liyah. Kalau di yang bahasa Arabnya halaman 118. Ini insya Allah sudah mafhum ya. Sunnah fi'liyah, fi'liyah artinya perbuatan. Kalau qauliyah ucapan. Ya. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ada yang mengatakan ini ya bagian dari wajibatus shalah. Begitu juga takbir intiqal, takbir perpindahan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kan kita bertakbir tuh, angkat tangan, itu juga sunnah dan itu perbuatan fi'liyah. Wad'ul yamin 'ala shimali fawqa sadr, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga sunnah. Ya. An-nazaru ila maudhi'is sujud, ketika salat melihat ke tempat sujud, itu juga bagian dari sunnah fi'liyah. Nah, kemudian membaca doa ruku' sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah kita sampaikan kemarin. Ada apa bacaan-bacaan ruku'? Ya. Mendahulukan dua tangan daripada lutut ketika sujud. Namun telah kita sampaikan, mana saja yang didahulukan itu boleh selama tidak dibantingkan dia atau menderum sebagaimana deruman onta. Selama tidak, nah seperti itu. Baik lutut maupun tangan itu boleh. Membaca doa sujud. Ya, itu dia jamaah sekalian. Tumaknina ketika sujud. Poin nomor 7 itu juga bagian dari sunnah fi'liyah. Kemudian bangkit dari sujud dengan menopang tangannya ke bumi, misalnya kan. Boleh dengan seperti ini, menekannya seperti ini atau dengan seperti ini. Tapi yang paling sering Nabi seperti ini. Bangkit dari sujud ke atas, mengepalkan tangannya, lalu naik ke atas. Gitu ya. Boleh juga seperti ini. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Ini bagian teorinya, tinggal teorinya, praktiknya kemarin sudah kita sebutkan. Nah, kemudian kita masuk kepada ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Ya, perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Yang bahasa Indonesia halaman berapa? 212. Iya. Yang pertama adalah al-'abathu bis-thawbi aw bil badani li ghairil hajah. Ya, yaitu melakukan gerakan yang sia-sia dengan pakaiannya atau badannya tanpa ada hajat kebutuhan. Nah, jadi kadang-kadang ketika dia lagi sholat, jenggotnya digini-gini, ya, nggak perlu ya. Ini termasuk al-'abath. Atau yang nggak gatal dia garuk, atau sibuk memperbaiki ininya terlalu berulang-ulang, al-'abath. Ya, memperbaiki lobenya, kopiahnya juga, itu jangan terlalu sering, karena itu hukumnya makruh. Li ghairi hajatin, kalau tidak ada hajat kebutuhan. Dan kadang lagi sholat ini dibunyi-bunyi. Banyak godaannya gitu kan. Lagi sholat tengok siapa yang masuk, kanan kiri, itu juga al-'abath. Kemudian yang kedua al-ikhtisar. Ya. Wa huwa an yadha al-musalli yadahu ala khasiratihi. Diterjemahnya apa di buat situ Pak yang kedua? Hah?
berkaca pinggang, ya. Nah, itu juga dilarang. Begini, ya. Ada gerakan seperti ini, seperti menentang, ya. Waliyadzubillah. Raf'ul basari ila sama, mengangkat pandangan ke langit, lagi salat nengok ke atas. Ini juga terlarang, hukumnya makruh. La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a'i fis salati ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya seseorang berhenti, jangan melakukan ini, itu mengangkat wajahnya ke langit ketika salat, mendongakkan wajahnya begini, ya, itu terlarang, itu hukumnya makruh. Al-iltifatu li ghairi hajatin, menoleh ke sana kemari tanpa ada kebutuhan, ya, itu juga perkara yang makruh. Nanti Bapak silakan baca dalilnya itu, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd. An-nazaru ila ma yulhi, melihat perkara yang melalaikan, ya. Makanya sebaiknya ketika kita sholat, jangan bawa atau pakai pakaian yang banyak tulisan-tulisannya. Entah itu sarung, entah itu baju. Lagi sholat kita kan, lagi tahiyat, gajah duduk. Terbaca gitu kan. Apalagi model dulu awal-awal 2000-an kan ada baju modelnya koran itu, Pak. Jadi sibuk aja kita membaca. Jadi pernah Nabi dihadiahkan kain yang banyak coraknya, begitu. Jadi Nabi katakan, ulangkan ini, suruh gantikan kepadaku yang warnanya polos. Karena itu aja mengganggu kita. Apalagi sajadah tuh yang banyak gambar-gambarnya, terbayang kita, cantik masjidnya ya. Oh ini menaranya. Sampai seperti itu kita digoda. Sahih. Karena syaitan itu berusaha mencari di mana kelemahan si fulan. Oh si fulan ini lemahnya di harta. Digoda dia dengan transaksi ribawi, dengan suap menyuap dan lain sebagainya. Oh si fulan ini lemahnya di sini, dicari. Karena iblis berpengalaman, tahu dia tentang kelemahan-kelemahan manusia. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Ini dia ya. Syaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jaham waqtuni bi ambijanihi. Ya, ganti dengan yang warnanya polos. Maka sebaiknya tidak usah pakai pakaian atau baju yang banyak corak-coraknya atau tulisan-tulisannya ketika kita sholat. Apalagi baju bola yang di belakangnya nama orang kafir. Sebaiknya itu dihindari. Ya, walaupun tinggalnya di Saudi. Ya, jadi nggak boleh. Orang lain mengatakan nggak boleh. Nama orang Muslim saja pun, kalau bisa jangan dipakai ketika kita sholat. Nah, gimana Ustaz kalau nama sendiri? Ya, sebaiknya janganlah dipakai kalau bisa. Ya, jangan dibawa untuk sholat. Ya, jadi pakai yang tidak ada tulisan-tulisan. Ini oke, nggak menggoda antum, tapi menggoda orang di belakang antum. Terganggu dia jadinya. Ya, jadi seperti itu. Itu makruh. As-sadlu wa taghtiyatul fam. Ya, dilarang hukum asalnya menutup wajah kita dengan masker gitu ketika sholat, gitu ya. Tapi kalau ada kebutuhan supaya tidak memudaratkan orang lain, dia lagi flu misalnya, maka para ulama mengatakan itu uzur, darurat, itu diperbolehkan. Atau di musim Covid kemarin, ya bahkan maskernya double gitu ya, atau jaga jarak, ya maka itu diperbolehkan karena ada wabah, karena kondisinya darurat. Apa juga yang makruh at-tasa'ubu. Apa itu at-tasa'ub? Menguap. Maka kalau bisa tutup. At-tasa'ubu fis salati minasyaitan.
menguap ketika sedang sholat itu sumbernya dari syaitan. Ya, habis sholat hilang ngantuknya, habis taklim hilang ngantuknya. Tapi waktu taklim tadi, masya Allah, berat kali. Apa mungkin ini hadis itu ya Ustaz ya? Nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis taklim itu turun padanya ketenangan. Saking tenangnya, saking tenangnya, ada suaranya kan? Makanya ketika sholat khutbah Jumat itu lagi Pak. Wah, itu waktu yang paling mantap, nazalat alaihimus sakinah. Ya, turun sakinah tuh, ketenangan. Makanya kalau sudah kata dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan, kalau walaupun dia tidak bersandar, tapi kalau sudah ditegakkan iqamat dia nggak dengar, berarti udah batal wudunya. Walaupun dia ya tidurnya begini aja, tidur ayam. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masih tidur aja. Suka diginikan sama teman baru sadar, batal wudunya. Ya, kata Nabi, al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawadda. Mata ini adalah pengunci dubur. Kalau dia tertidur, maka wudu. Karena kalau sudah orang tertutup wajah matanya, dia nggak sadar lagi buang air atau tidak. Tapi kalau masih sadar, ya kan? Nah, sadar lagi. Ini masih 5 watt ini kalau gitu kan. Itu belum batal wudunya. Tapi kalau sudah nggak naik-naik lagi, nah itu bahaya kalau itu. Nazalat alaihimus sakinah. Baik. Jadi memang begitu luar biasanya mujahadah syaitan untuk menggoda kita. Udah datang ke majelis taklim pun, ini udah banyak rintangan yang dia lewati nih. Ya kan? Akhirnya datang juga di majelis taklim. Sampai di sini lupa bawa buku. Sampai di sini udah bawa buku, lupa mencatat. Sampai di sini udah niat mencatat, tapi tulisannya masih Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya kan? Itu godaan-godaan. Tidak apa, yang penting antum sudah datang kemari. Ini bukan sedang menyindir ya, kebetulan aja pembahasannya ini menguap ketika sholat. Ya. Nah, jadi siapa yang menguap dalam sholatnya, usahakan untuk dilawan, ditutup, minimal tutup. Jangan dibiarkan begitu. Fa inna ahadakum idza qala dhahika syaitan. Kalau kalian menguap dan kalian bilang begitu, setan akan tertawa karena dia suka. Ya, ditutup. Enggak perlu bilang ayam goreng apa, enggak perlu. Orang-orang kan aneh-aneh kadang solusinya. Jadi ketika menguap tutup saja. Seperti itu ya. Al-busaqu jihatal qiblah au an yamini. Makruh juga seorang meludah ke arah kiblat atau ke arah sebelah kanannya. Ya, kalaupun yang itu yang untuk mau menghilangkan melawan godaan syaitan, itu sebelah sini kita saja, sebelah bawah itu, sebelah kiri. Itu ya. Tashbikul asabi, tidak boleh juga tashbik selama dalam masjid. Merangkai jari jemari. Enggak boleh begini, Bapak. Ketika mau zikir, ketika di luar salat juga, selama di masjid enggak boleh tashbik. Karena ini model ibadahnya orang-orang kufar. Begini. Jadi kalaupun mau zikir ya ini. Kadang-kadang tak sengaja kita begini. Itu enggak boleh tashbik. Nah, apalagi kafus sya'ar wath-thawb. Tidak boleh mengikat rambutnya. Ya, di situ apa di terjemahan? Menyingkirkan rambut. Menyingkirkan.
Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu sya'ran wala thawban. Artinya apa? Coba baca Pak. Siapa yang terjemahnya? Ada yang terjemahnya? Silakan baca terjemahan dulu. Dari Ibnu Abbas berkata, saya diperintah sujud di atas 7 anggota badan dan saya dilarang menyingkirkan rambut dan pakaian dari dahi. Menyingkirkan? Iya. Ya, ada yang berpendapat ya tidak boleh ketika seorang rambutnya panjang, gitu ya. Jangan sampai tempat sujudnya jidatnya ini terhalangi, dahinya, keningnya terhalangi dengan rambutnya yang panjang itu. Ya, jadi 7 anggota sujud harus benar-benar sempurna. 1, 2, 3, lutut 4, 5 dan kaki 6 dan 7. Ya, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa seorang yang rambutnya panjang, apalagi laki-laki, tidak boleh dia menyanggul atau mengikat rambutnya ketika sholat. Ada yang berpendapat seperti itu. Baik. Dikatakan taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fis sujud. Ini khilaf ya. Bastul yadayhi fis sujud. Dia membentangkan 2 tangan ketika sujud. Itu makruh, padahal harusnya kita seperti ini. Wala yabsutu ahadukum dhira'ihi imbisatal kalb. Tidak boleh dia membentangkan lututnya terlalu lebar ketika dia sedang sujud. Apalagi yang dimakruhkan, sholat ketika sudah dihidangkan makanan, atau sholat berjamaah ketika sedang menahan buang air, itu juga makruh. Misal nih, antum lagi bertamu di rumah seseorang, udah dihidangkan nih makanan untuk makan siang, mau makan tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah lapar pula ini kan, gimana? Silakan makan duluan. Tapi kalau misalnya antum tidak lapar, bapak tidak lapar, bisalah sholat dulu dan tidak mengganggu ini makanan tadi dalam ingatan kita. Silakan dia sholat berjamaah, baru setelah itu lanjut makan. Tapi kalau dia memang lapar, silahkan dia makan. Karena dikatakan la sholata ma'a hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna sholat berjamaah ketika makanan sudah dihidangkan. Silakan makan dulu. Ya. Tapi yang nggak boleh itu kita sudah tahu waktu dekat sholat zuhur, datang pula dia ke rumah makan dengan alasan lagi makan, jadi boleh tinggalkan sholat berjamaah, itu nggak boleh. Ya, ini kita bertamu dihidangkan makanan sementara azan sudah dikumandangkan. Afdolnya silahkan makan dulu, walaupun setelah itu terlambat sholat berjamaah. Itu ya Pak. Begitu juga ketika dia kebelet atau mau buang hajat, silakan tunaikan dulu hajatnya, baru datang menghadiri sholat berjamaah. Kalau dia pertahankan begitu, maka makruh. Itu kalau dari awal. Berbeda kalau di rakaat ketiga atau rakaat keempat terasa mau buang hajat, lanjut sholat tidak apa-apa. Ya, ini kalau dari awal sudah tahu, dia pertahankan datang sholat berjamaah, begitu, maka makruh hukumnya. Sah sholatnya, dia dapat pahala, tapi hukumnya makruh. Ya, musabaqatul imam, mendahului imam. Bahkan sebagian berpendapat ini haram. Nanti di akhirat akan diganti kepala orang tersebut dengan kepala himar, keledai. Ya, atau rupanya diganti seperti rupa keledai. Itu di akhirat dia akan mengalami itu, bukan di dunia ya. Nah, ma yubahu fi'luhu fi shalah, apa yang dibolehkan di dalam salat. Ini memang kitab salat ini masih banyak kita nih, Pak. Iya. Belum lagi nanti yang sah menjadi imam, belum lagi salat musafir, salat orang yang memiliki uzur,
Memang harus pelan-pelan ya, karena ini berkaitan dengan keseharian kita. Jadi kenapa kitab sholat aja Ustaz? Tidak apa-apa ya. Imam Syafi'i aja belajar bahasa Arab 40 tahun, ya kan? Kita setahun sudah wisuda. Imam Syafi'i 40 tahun belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ya, ini kita baru kitab sholat. Ya, baru kitab sholat mungkin sudah ada 2 bulan, 8 pertemuan. Apa yang dibolehkan, yang mubah di dalam sholat? Al-masyu lil hajah, berjalan karena ada kebutuhan. Contoh, di depan kita kosong safnya, maka yang lebih afdol maju kita. Qadarullah ini sana kiblat contohnya kan. Jadi yang di depan anak kosong, boleh kita jalan ke depan, kanan duluan. Boleh jalan ke depan. Ya, atau anak di sana kiblat. Tadinya ini orang di sini sebagai sutroh saya. Dia pergi. Maju Bapak ke depan. Ya, karena sholat dengan menghadap sutroh itu sunnah muakkadah. Ada yang berpendapat wajib. Tapi jangan kita, Anda lihat ya Pak, banyak yang bermudah-mudahan dalam masalah sutroh ini. Nggak mau dia sholat pakai sutroh. Padahal ini sunnah muakkadah. Jangan alasan kan cuma sunnah Ustaz. Jangan. Terbiasalah melakukan walaupun itu sunnah. Itu sunnah muakkadah. Nabi sampai Nabi tancapkan pedang, padahal beliau di Sohra, padang pasir. Jadi pakai sutroh lah. Kecuali dia sholatnya di sudut, kemungkinan nggak ada orang lewat. Tapi sebisa mungkin usahakan pakai sutroh. Oh tapi Ustaz, orang-orang lain nggak pakai sutroh. Antum jangan samakan dengan orang yang tidak belajar. Ya, begitu. Karena mi'yarnya, standar kita lihat orang-orang yang dari luar, belum tentu dia khatam kitabus sholah. Perhatikan sutroh. Ya, dan jalannya itu kanan duluan. Dahulukan yang kanan. Walaupun antum instruktur pramuka, jangan kiri duluan. Nah, ini juga nggak sesuai nih kan. Kalau pramuka dulu gimana? Kiri duluan Pak. Kiri. Ya. Dan nggak mesti gini. Biasanya kan nggak boleh bergerak 3 kali ya. Itu bergerak lebih dari 3 kali batal sholatnya, itu nggak ada hadisnya. Kalau ada hajat tidak apa-apa. Nggak mesti begini. Kalau dulu yang dibilang sama guru kita begini. Nggak boleh langsung 3 harus. Nggak seperti jalan biasa aja. Jalan biasa, yang penting kanan duluan. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan dahulukan yang kiri. Walaupun antum sudah alumni pramuka, tetap kanan dahulukan. Karena Rasulullah yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi suka mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang baik. Pakai sandal, sisiran, antum pakai sisir yang kanan dulu, antum dapat pahala Pak. Bersabun gitu kan, dahulukan yang kanan. Yang baik-baik dahulukan yang kanan. Ya, mau makan, pakai tangan kanan. Apa yang pakai tangan kiri duluan? Cebok, pakai tangan kiri. Apalagi yang tangan kiri? Itu ya. Jadi boleh seorang berjalan. Juga di sini dikatakan adalah Rasulullah sholat di waktu itu sholat di rumah dan pintu rumah beliau tertutup. Maka datang Aisyah minta supaya pintunya dibukakan. Nabi berjalan lalu membukakan pintu untukku, kata Aisyah. Tsumma raja'a ila musallahu. Lalu beliau kembali ke tempat sholatnya. Dan dikatakan bahwa pintunya itu di depan menghadap kiblat. Iya, jadi kita contohkan begini. Waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, pintu di depan. Aisyah datang, ngetuk pintu, dan tentu yang di rumah itu cuma Nabi sendiri. Lalu Nabi jalan, bukakan pintu, kembali lagi ke tempat sholat. Gak ngomong ya, kalau ngomong batal salatnya.
Antum sholat buka dari mana? Atau silahkan, gitu ya, batal sholat antum. Inna hadhihi shalah la tasihu fihi syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak sah kalau dicampur dengan ucapan manusia. Hatta untuk menjawab salam pun pakai isyarat aja dalam hati. Jangan bilang Assalamualaikum, lagi sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu bahasa Arab, batal sholatnya. Ya, hati-hati. Itu dia jamaah sekalian. Walaupun pintu sebelah kanan atau sebelah kiri, silahkan kita jalan, tidak apa-apa. Dengan catatan hanya bapak yang di rumah. Kalau masih ada anak di rumah, masih ada orang lain di rumah, ketika ada yang mengetuk pintu, kita yang sholat fokus sholat saja. Ya, jadi ini kondisinya cuma Nabi yang di rumah. Nabi sedang sholat. Aisyah datang, minta dibukakan pintu, Nabi bukakan pintu. Hamlus sabi, menggendong atau membawa anak ketika sholat, itu diperbolehkan. Waktu itu Nabi ketika sholat, beliau membawa Umamah, anak perempuan dari Zainab, cucu beliau, digendong. Ketika mau sujud diletakkan, ketika mau bangkit ambil lagi. Apa faidah dari hadis ini, Pak? Mengamalkan sunnah. Siapa yang udah pernah menggendong cucunya ketika sholat? Nah ini, ya belum punya cucu Ustaz. Cucu orang lain apa? Atau anak. Intinya kita mengamalkan sunnah, menggendong anak bayi ketika sholat. Entah itu cucu atau anak, supaya pernah kita mengamalkan ini. Sama dengan Aisyah pernah mengatakan, Rasulullah pernah mandi junub bersama istrinya. Ini juga harus diamalkan ini. Ya, ya, Pak Rodi ya. Jangan kalau sudah berlalu berpuluh tahun belum pernah mengamalkan mandi junub bareng istri. Oh iya. Tapi istri sendiri ya. Oh iya. Qatlul aswadain. Ya, boleh membunuh al-aqrab wal hayyah lagi sholat. Ada kalajengking, ada lipan, ada ular lewat kita bunuh. Maka itu diperbolehkan. Asal jangan teriak mengucapin ucapan di luar sholat. Ular katanya, batal sholatnya. Tapi kalau dia pukul aja, dia pukul lipannya atau kalajengkingnya tidak apa. Ya, al-iltifatu wal isyaratul mubhimatu lil hajah. Boleh menoleh atau berikan isyarat yang bisa dipahami kalau memang ada hajat. Pernah dikatakan sama Jabir, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wa ra'ahu wa huwa qa'id faltafata ilaina fara'ana qiyaman wa asyara ilaina fa qa'adna. Jadi Rasul berikan isyarat agar sahabat tersebut untuk duduk. Ya. Begitu juga misalnya lagi sholat nih, ada yang nanya di mana kunci sepeda motor. Bapak bilang mungkin di kantong gitu kan. Gini, dia kasihkan misalnya. Maka sebagian ulama berpendapat itu boleh. Kalau memang itu dibutuhkan sekali. Nah, kita bahas sedikit lagi ya. Berludah di pakaiannya, dekat pakaiannya, atau mengeluarkan tisu dari kantongnya untuk melap, misalnya dia flu misalnya, itu boleh. Ya. Yang dilarang adalah meludah ke arah kiblat. Ya, memberikan isyarat untuk menjawab salam bagi orang yang mengucapkan salam. Menjawab salam hukumnya wajib, boleh Bapak jawab di dalam hati saja juga, boleh. Mengucapkan subhanallah
dan wanita bertepuk kalau ada kekeliruan dalam sholat. Imamnya salah baca, ada yang ayat yang dilangkap, subhanallah, baru perbaiki, koreksi apa bacaan imam yang terlupa. Kemudian al-fathu 'alal imam. Ya, ini memberikan koreksi terhadap imam. Kalau dia lupa bacaan, salah dalam surahnya, ingatkan kalau antum yang hafal, gitu ya. Jangan pula imam hafalannya sudah kuat, hafalan kita yang goyang, kita koreksi imamnya. Iya kan? Seperti yang kejadian kemarin. Imamnya sudah pas 4 rakaat. Datang makmum karena dia yang menghayal subhanallah, kata. Dia sendiri yang bilang subhanallah. Jadi musibah sendiri kalau seperti itu. Ghamzu rijlin naim. Ya, menggeser kaki orang yang tertidur. Ya. Jadi ketika Rasulullah salat tahajud, itu kan tempat beliau sempit. Aisyah sedang tidur, mau sujud, Nabi geserkan kaki Aisyah supaya ada tempat Nabi untuk sujud. Maka itu diperbolehkan. Muqatalahu man arada al-murur baina yaday al-musalli. Menghalangi orang yang mau lewat ketika kita sedang sholat, ada orang yang lewat di depan kita. Halangi seperti itu. Sebisa mungkin. Kecuali di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ya Pak. Ini memang tempatnya sempit ya. Jadi kalau ada orang lewat ya biarin aja lah. Tapi kalau di sini sebisa mungkin, makanya kita pakai sutroh segini misalnya. Kalau orangnya lewat di depan ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia lewat antara kita dengan sutroh, halangin. Seperti itu. Anak-anak halangin. Ya. Jadi supaya dia tidak berdosa yang lewat ini. Nah, kadang kan orang main langkah-langkahin aja. Di antara yang diperbolehkan adalah menangis, ya. Baik, ada pertanyaan? Ini udah mau asar ya? Atau nanti aja kita Pak dasar ya. Jadi Pak dasar nanti silakan dicatat atau diingat pertanyaannya. Nanti insyaallah ba'dal asar kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.